Kalau nggak punya uang, jangan maksa bayar hutang. Tapi kalau kalian mampu, ya udah bayar aja. 7% apa belum? Kemudian dia takut nanti di TWP 90 harinya lebih di atas 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Jangan lupa kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Hari ini sudah masuk bulan Oktober ya. Sudah masuk kategori akhir tahun sebetulnya. Jadi Oktober, November, Desember. Ketika masuk akhir tahun biasanya bank itu lagi kuat-kuatnya berupaya bekerja di dalam menargetkan mulai dari target landingnya, performa di outstandingnya itu sudah mencapai 7% apa belum. Kemudian dia takut nanti di TWP 90 harinya lebih di atas 5%, lebih di atas 5%. Kemudian dia juga mentargetkan bagaimana NPL-nya juga performanya masih bagus. Nah, resiko gagal bayar di akhir tahun ya tentu satu, tekanan lebih masif. Kemudian yang kedua, apa namanya istilahnya, target landingnya, salesnya lebih masif juga. Ini sama-sama digenjot ya, sama-sama diberikan semacam pekerjaan yang sifatnya itu seperti sedang harus kejar target seperti itu misalnya. Jadi ketika gagal bayar di akhir tahun ini, jangan Anda berpikir kemudian kok pinjol tambah kerang ya, kok tambah keras ya, saya baru telat 2 hari kok sudah ada yang kebun binatangnya udah keluar, kok ada yang sampai nelpon kantor ya, kok ada yang sampai kemudian menghubungi kondar ya, padahal saya masih telat 1-2 hari. Iya, betul. Memang ketika di akhir tahun mereka akan terus memaksimalkan bagaimana tugas dan fungsi masing-masing pekerjaan dari apa yang ada di perbankan itu sendiri atau di fintech itu sendiri. Nah, maka solusi dari saya teman-teman, dalam kondisi seperti ini kalian tetap punya prinsip patokannya pada poin yang ini. Jangan bayar hutang dengan hutang. Udah, kuatkan prinsip ini. Mau akhir tahun ke, mau awal tahun ke, udah pegang prinsip ini. Jangan bayar hutang dengan hutang. Prinsip yang kedua adalah untuk yang ini ya, yang gagal bayar ya, kuatkan mental pasrah kamu. Jangan sampai bertindak yang di luar akal. Udah pasrah aja. Pasrah itu sudah tindakan yang sangat masuk akal. Kuatkan mental pasrah kamu ya. Kenapa? Karena yang pertama, Anda akan menghadapi telepon yang terus-menerus dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu nggak akan pernah berhenti yang namanya telepon. Bahkan WA juga, WA dari gak tahu ini dari pinjol mana, misalnya nggak ngaku dari pihak pinjol aplikasi A kah B kah, yang penting dia menghajar kamu, dia ngata-ngatain kamu, woi bayar hutangnya, ada yang pakai cara halus dan segala macam. Jadi semua cara itu akan dimaksimalkan. 3, mereka akan menghubungi nomor kantor Anda, terutama yang udah dicantumin dan ketemu kantor di mana tempat kalian bekerja. Juga mereka akan menghubungi kondar Anda, bahkan juga sebagian dari nomor telepon yang sering dihubungi. Jadi
kondar, nomor telepon yang sering dihubungi, tempat kalian bekerja, itu akan terus dihubungi supaya mereka berpikirnya orang yang pinjam di bank itu atau orang yang terjerat di pinjol itu, dia tidak punya alasan apa-apa, bahkan dia dibuat dikucingkan gitu, dipermalukan supaya kalian bisa bayar. Nah, sementara kalian harus pegang prinsip ini, jangan bayar hutang dengan hutang. Artinya, kalau nggak punya uang jangan maksa bayar hutang. Tapi kalau kalian mampu, ya udah bayar aja. Misalnya nih ya, buat keluarga ada, buat biaya pendidikan ada, nyaur tangga teman udah, terus punya pinjol, udah bayar aja, angsur aja sampai selesai dan nggak usah pinjam lagi. Seperti itu. Tapi kalau masih ekonominya masih kacau, hutang masih ada di beberapa teman, kemudian juga kebutuhan mendesak, ya udah nggak usah pinjam lagi, kayak gitu. Jadi mental di akhir tahun kuatkan, prinsip ini tetap dipegang sampai dimana kalian betul-betul bisa lepas dari yang namanya pinjol seperti itu. Baik, biar tidak seolah muter ya, artinya tidak kok pembahasan ini aja, ini saya tambahin lagi. Bagaimana cara menghadapi pinjol yang legal dan pinjol yang ilegal? Misal kalian udah terjebak di dua aplikasi ini ya. Kalau pinjol legal, tentu sudah seperti yang udah saya jelasin. Yang pertama, kalian pakai mental pasrah aja, hadapi aja, angkat teleponnya nggak apa-apa. Kalau kalian nggak berani, nggak mau ribet, udah nggak usah diangkat, diaktifkan Truecaller ID-nya, kemudian blokir nomor yang nggak dikenal, telepon kondar kamu, telepon kantor kamu, ceritakan apa adanya bahwa kamu sedang dalam masalah ditagih oleh pinjol, seperti itu. Tapi saya akan coba melunasinya setelah punya uang dan sudah selesai semua urusan-urusan apa yang menjadi prioritas, seperti itu. Misalnya nih, jadi enak menghadapi pinjol legal tuh enak. Enaknya kenapa? Mereka kena aturan OJK, aturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi si debt collectornya nggak boleh melewati jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian juga debt collectornya nggak boleh nagih 1 hari lebih 1 kali. Jadi dalam 7 hari cuma 7 kali. Kalau lebih, anggap Anda nggak kenal. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka ngasih tahu dari mana. Ya, ada WA masuk kok nggak berhenti, email masuk nggak berhenti, telepon bolak-balik semua. Itu otomatis teman-teman biasanya mereka nggak akan ngaku dari pihak mana. Ya, jadi Anda sudah dilindungi sebetulnya oleh pemerintah seperti itu. Jadi tinggal Anda sendiri bisa nggak mengatur waktu, bisa nggak melakukan istilahnya aktivitas yang kemudian tidak melanggar dari apa yang udah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti itu. Jadi gampangnya kalau pinjol legal, jaminanmu adalah mental kamu, kayak gitu. Jaminanmu adalah bagaimana kamu bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, tentu kalau kamu masuk di pinjol ilegal, lebih mudah lagi bagi saya. Kenapa? Karena satu, pemerintah udah nggak ngurus ini. Tentu ini udah nggak ada debt collector lapangan ya, atau FC. Jadi udah nggak ada ini. Karena mereka takut. Resikonya besar kalau sampai ilegal ada FC-nya. Bisa dihabisi oleh orang-orang, ya kan? Nggak mungkin ada ini. Kalaupun ada, mereka akan takut dan akan bersembunyi. Dan mungkin yang kalian takutkan adalah fotonya kalian dimainkan dan segala macam, ya kan, diedit, dikirim, ini saya akan sebar dan segala macam. Udah nggak usah takut ini, karena mereka hanya pegang foto KTP aja, foto selfie aja, nggak ada lagi. Kalaupun diedit, mereka kena undang-undang IT. Nah, bagaimana dengan ilegal yang bisa mengakses storage? Setahu saya sekarang udah jarang yang punya akses itu ya, kecuali memang kalian udah nginstal apa ya, mungkin semacam aplikasi yang bisa mengakses ke dalam storage kalian. Tapi kalau udah kalian
intinya udah kadung kejebak di ilegal, maka segera uninstall semua, kemudian tutup semua medsos kalian, privat semua, dan udah nggak usah bayar aja. Kalaupun mau bayar yang udah dimakan aja, pokoknya aja. Karena kalau pinjol ilegal itu ya, ambil 1 juta, cek 600.000, bayarnya 1 juta. Nggak ada ketentuan yang jelas, nggak ada akad yang jelas. Ini akadnya seperti apa, nggak tahu, moro-moro uang masuk, kemudian juga uang potongannya apa aja, kita nggak tahu. Bahkan semi legal, legal pun sama sebetulnya. Dalam akad itu seringkali dilewati seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makanya itu galbay pinjol yang saya maksud adalah situasi dan kondisi di mana kita punya prinsip jangan bayar hutang dengan hutang. Nah selanjutnya adalah yang sering ditanyakan oleh di grup juga di teman-teman yang komentar ya, mengenai yang udah lancar. Jadi kalau kalian menjadi nasabah yang lancar, maka resikonya satu, Anda akan ditelepon juga tiap hari, ditelepon tiap hari, ditawari pinjaman. Jadi bagi yang lancar udah lunas, kalian siap-siap ditelepon tiap hari. Saran saya kalau kalian udah betul-betul mau berhenti pinjol, terutama yang udah lancar dan selesai di bulan ini, misalnya, udah kalian ganti nomor HP aja. Kenapa? Karena misalnya menurut kalian pinjol ini mengganggu karena ini nelpon si sales untuk nawarin pinjaman. Jadi biar kalian nggak tergiur lagi, ganti nomor HP, udah selesai. Ya, ganti nomor HP, udah pasrahkan nomor yang sebelumnya. Jangan lagi install pinjol apapun, jangan mau tergiur dengan iklan pinjol apapun seperti itu. Oke, kesimpulannya teman-teman, di akhir tahun kalian akan menghadapi tekanan yang begitu masif dari pinjol, kemudian juga tawaran yang begitu masif juga dari pinjol. Dan jangan lupa peganglah kata kunci ini, jangan bayar hutang dengan hutang. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang hari ini punya pinjol yang meresahkan, ilegal atau ilegal semuanya. Jangan takut, jangan panik. Udah, anggap itu juga manusia seperti kalian yang lagi bekerja menekan diri untuk cari uang dengan cara membuat kalian bayar hutang seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya ulangi, semoga bermanfaat. Bantu sebar ke teman-temannya ya, kalian kasihan yang nggak ngerti soal pinjol. Kemudian juga semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua. Jangan lupa kerjakan doamu, doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.